Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat Paskah saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat Paskah bersama dengan seluruh hamba Tuhan dan majelis jemaat di tempat ini. Saudara, ini mungkin pertama kalinya kita ibadah Paskah di dalam keterbatasan jarak, keterbatasan fisik, kita tidak berkumpul di gedung gereja. Tapi kita percaya kita tidak terhalangi, saudara, untuk merasakan kuasa Tuhan, untuk tetap bersyukur dan bersukacita atas kemenangan Tuhan. Saudara, hari Paskah adalah pernyataan kemenangan kuasa Allah atas dosa, atas maut, atas kehidupan kekal, saudara, atas segala sesuatu. Dan kita percaya, saudara, Allah yang berkuasa itu juga akan memulihkan hidup kita, memulihkan dunia kita. Amin. Mari membuka firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga. Liturgis tadi telah menyampaikan tema perenungan kita, pertobatan sejati. Injil Yohanes pasal yang ketiga saya akan membacakan bagi saudara ayat 14 sampai 17. Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat 14 sampai 17, bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 17. Mari kita memperhatikan kitab suci. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Boleh saya minta kita membaca bersama-sama ayat 16 saja, ayat yang sudah sangat kita kenal. Kita baca bersama-sama saudara-saudara, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Alkitab saudara tetap terbuka, sama seperti mata dan hati kita tetap terbuka untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Saudara, apakah ada di antara saudara yang pernah mendengar teka-teki yang paling sulit di dunia? Saudara, kalau waktu masih kecil kita main teka-teki itu yang lucu-lucu aja ya, yang pertanyaannya kalau bahasa anak sekarang itu receh ya saudara. Ayam apa yang paling besar? Ayam semesta begitu ya. Sekarang udah gak lucu lagi. Nah, pertanyaan teka-teki paling sulit di dunia saudara pernah dengar gak? Ternyata ada saudara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teka-teki yang paling sulit di dunia itu dibuat oleh seorang pakar matematika dari Amerika Serikat namanya Raymond Smullyan. Nah, ini sulit saudara teka-tekinya ya. Waktu saya coba pecahkan memang sulit. Jadi teka-tekinya bunyinya seperti ini. Saudara, bayangkan kita terdampar di sebuah planet asing yang dihuni oleh 3 raja alien. Ya, namanya T, F, dan R. TFR gitu ya. T, F, dan R. Nah, saudara, kita hanya bisa kembali ke bumi itu kalau kita bisa memberikan ketiga raja alien itu hadiah yang sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Nah, tapi persoalannya adalah kita nggak tahu dari antara ketiga raja itu mana yang T, mana yang F, mana yang R. Kita boleh menanyakan pertanyaan apa saja kepada mereka, tapi cuma 3 kali kesempatan. Dan 3 kali kesempatan bertanya itu, boleh tanya apa saja, mereka akan jawab kita dengan 2 kata. Ozo dan ulu. Dalam bahasa planet alien itu
Ozo dan ulu itu iya dan tidak. Nah, tapi persoalannya kita nggak tahu yang mana yang iya, yang mana yang tidak. Nah, kita nggak tahu ozo itu iya atau tidak, ulu itu iya atau tidak, kita nggak tahu. Nah, clue-nya begini, petunjuknya begini. 3 raja tadinya ya, T, F, dan R. Yang raja T itu dia akan selalu menjawab jawaban yang benar, true. Ya. Nah, yang raja F itu akan selalu menjawab jawaban yang salah, false. Dan raja R itu akan selalu menjawab jawaban acak, suka-suka dia. R itu random. Nah, jadi dengan petunjuk-petunjuk ini, kita harus memecahkan mana yang raja T, mana yang raja F, mana yang raja R. Untuk kemudian kita bisa kasih mereka hadiah yang sesuai dengan kesukaan mereka dan kita dikasih akses untuk pulang ke bumi. Kira-kira bisa saudara memecahkannya? Pak Chandra Gunawan sudah berpikir kelihatannya ya. Sulit saudara. Dan saya tidak bermaksud mengajak saudara untuk memecahkan teka-teki ini. Saya cuma mau kasih tahu aja, dengernya aja udah pusing saudara ya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa ini ada teka-teki paling sulit di dunia. Nah, nanti pulang setelah selesai ibadah ini bersama dengan keluarga, saudara boleh coret-coret gitu ya, peluang, coba tebak, pecahkan soal ini. Tidak ada hadiahnya. Saudara, teka-teki sulit. Tapi saya mau tanya sama saudara, adakah di antara saudara-saudara yang pernah mendengar, mengetahui atau mempunyai saudara soal teka-teki lain yang lebih sulit dari ini? Ada yang pernah dengar teka-teki lain yang lebih sulit dari ini? Saudara, bagi banyak orang, teka-teki yang dibuat oleh pakar matematika Raymond Smullyan ini paling sulit di dunia. Tapi kalau bagi saya, saudara, teka-teki ini gak seberapa. Ada teka-teki yang jauh lebih sulit daripada teka-teki ini. Apa itu saudara? Teka-teki kehidupan. Teka-teki yang jauh lebih sulit daripada teka-teki ini adalah teka-teki yang ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kehidupan manusia, saudara, kehidupan Anda dan saya ibarat sekumpulan teka-teki yang menanti untuk dipecahkan. Yang kadang saudara bahkan satu teka-teki belum selesai, sudah datang teka-teki lain yang muncul dan juga menanti untuk diselesaikan. Saudara, maka perjalanan hidup kita dari kecil sampai dewasa itu ibarat sebuah proses menjawab satu demi satu teka-teki. Perjalanan hidup kita ibarat mengumpulkan satu keping demi satu keping potongan puzzle untuk menata gambar yang lengkap. Saudara, perjalanan hidup kita ibarat menemukan satu demi satu kunci jawaban untuk memecahkan persoalan demi persoalan. Tentu saja tidak semua teka-teki dalam hidup ini bobotnya sulit. Ada yang bobotnya mudah, sangat mudah. Ada yang bobotnya sedang, ada yang sulit. Tapi ada juga yang sangat sulit, saudara. Untuk teka-teki yang sangat sulit kita mungkin sudah coba jawab bertahun-tahun. Mengarahkan semua daya, upaya, waktu, uang, tenaga, saudara, harta. Tetapi kita tidak kunjung mendapatkan jawabannya. Saudara, teka-teki tersulit inilah yang mungkin membuat Anda tiba-tiba bangun saban malam ketika Anda tidur. Dan kemudian merasa gelisah, tidak bisa tidur lagi. Yang membuat hidup Anda seperti tidak lengkap. Yang membuat Anda dan saya seperti kehilangan fokus di dalam pekerjaan kita. Yang secara diam-diam terus menggerogoti hati dan pikiran kita, saudara. Kita nggak merasakan itu di dalam hati dan pikiran kita, tetapi tiba-tiba kita mendapat laporan kesehatan yang buruk. Saudara, teka-teki hidup. Apa teka-teki hidup yang paling sulit yang ada dalam hidup saudara? Pasti hati saudara yang paling tahu. Saudara, bagi engkau dan saya yang mengaku diri Kristen, kita itu terbiasa diberitahu dan mendengar bahwa Yesus adalah jawaban saudara dari teka-teki hidup. Benarkah demikian? Saudara, apakah kebenaran ini benar-benar berlaku? Apakah Yesus benar-benar jawaban bagi teka-teki hidupmu dan hidupku? Khususnya bagi teka-teki yang bobotnya sangat sulit. Dan kita bergumul bertahun-tahun dan tidak temukan jawabannya. Apakah Yesus bisa menjawab? Saudara, mungkin kita sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, kita rutin ke gereja, baca kitab suci, dengar seri-seri pengajaran, kita ikut melayani Tuhan, saudara, tetapi apakah semua kegiatan kekristenan itu cukup dan berguna untuk menjawab teka-teki sulit di dalam hidup?
Engkau dan aku tahu banyak tentang Allah. Allah itu maha kasih, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha segalanya. Tapi apakah semua ini memberikan jawab bagi teka-teki sulit dalam hidup saudara dan saya? Saudara, bukankah banyak orang justru kehilangan iman kepada Tuhan ketika apa yang dia ketahui tentang Allah, kebaikan Allah, kasih Allah, kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah itu bentrok, saudara, bertabrakan dengan realita teka-teki hidup yang tidak bisa dipecahkan. Penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, sakit, penyakit, wabah, perang. Ketika itu bentrok, saudara, teka-teki tidak bisa dipecahkan dan iman menjadi pudar. Saudara, engkau dan saya mungkin hidup di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Tapi bukankah kita juga berhadapan dengan segudang teka-teki sulit di dalam kehidupan? Apa teka-teki yang paling sulit saat ini? Di masa-masa sekarang ini? Mengapa Tuhan izinkan wabah virus corona? Bahkan mematikan ribuan orang. Di Indonesia 170 lebih. Kita berhadapan dengan banyak teka-teki sulit dalam hidup kita. Mengapa dari dulu? Mungkin ada dari antara kita yang bertanya, saya selalu menjadi yang paling lemah dan gagal dibandingkan dengan saudara-saudara saya. Bahkan sampai sekarang pun saya yang paling miskin daripada saudara-saudara saya. Mereka semua menganggap rendah saya. Mengapa anak saya menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Padahal kami selalu mendidiknya dari kecil di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya tidak diinginkan oleh orang tua kandung saya? Mereka cerita berulang kali mereka mau aborsi saya. Mengapa pasangan saya tidak setia? Sampai pernikahan kami hancur berantakan. Mengapa saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Karena pengkhianatan, karena kematian, bahkan lebih dari sekali. Mengapa Tuhan membiarkan saya hidup seorang diri? Mengapa Tuhan membiarkan saya terus-menerus gagal? Dan apakah ajaran yang selama ini engkau dan saya percaya tentang Allah yang suci, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, maha hadir, maha tahu, maha kuasa itu dapat memecahkan teka-teki itu? Saudara, tidak semua teka-teki sulit dalam hidup itu dapat ditemukan jawabannya segera sesudah kita jadi Kristen. Ada, saudara, teka-teki sulit yang hanya bisa dijawab pada waktu tertentu, yang kita suka sebut waktu Tuhan. Dan mungkin itu belum sekarang. Tetapi ada juga teka-teki sulit yang mungkin benar-benar baru akan terjawab kalau kita sudah bertemu Tuhan di surga. Tidak akan ketemu jawabannya hari ini selama kita masih hidup di dunia. Selalu menjadi sebuah teka-teki dan berujung dengan tanda tanya. Saudara, Tuhan bukan Google, saudara, yang memberikan kita jawaban kapan saja, di mana saja, untuk pertanyaan apa saja, saudara. Tuhan di satu sisi adalah pribadi yang tidak bisa kita jangkau sepenuhnya, tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan pikiran kita. Dan dia tidak punya kewajiban apapun, saudara, untuk memberikan penjelasan bagi berbagai teka-teki dalam hidup kita. Tapi saudara, ketika kita bertobat dan percaya Kristus, ini kebenarannya, saudara perhatikan. Ketika engkau dan saya bertobat dan percaya Kristus, saudara, kita akan mengalami karya Kristus dalam hidup kita. Kristus akan mengubah kita, memberikan makna hidup, membuat kita mengerti hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak mengerti. Dan dari situlah kita dapat menemukan satu demi satu jawaban, membangun satu demi satu keyakinan atas berbagai teka-teki sulit dalam hidup kita. Bagi engkau dan saya yang selalu gagal dan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, Yesus menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita bukan karena usaha dan perbuatan kita. Bagi engkau dan saya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, baik oleh pengkhianatan, kematian, sakit, penyakit, atau apapun, Yesus menunjukkan bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Bagi kita yang selalu merasa diri ini ada yang kurang, saudara, ada yang kosong di dalam hati kita, saudara,
kita merasa sendirian, kita berpikir kita belum mendapatkan apa yang paling kita butuhkan, Saudara, Yesus katakan apa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara, bagi kita yang selalu hidup dalam penyesalan, dulu saya sudah rusak, pernah berbuat terlalu jauh, saya pernah menjahati orang, menjadi begitu jahat. Saudara, Yesus mengampuni kita, bahkan menjamin semua kesalahan kita. Dia katakan sudah selesai. Saudara, inilah jawaban yang Yesus berikan, saudara. Di dalam Tuhan Yesus ada kepingan puzzle yang paling penting untuk melengkapi gambar hidup kita. Di dalam Yesus ada kunci jawaban yang paling utama. Di dalam Yesus teka-teki hidup yang paling sulit itu, paling mendasar itu bisa dipecahkan. Maka kalau ada seseorang yang sudah lama mengikut Tuhan, dia tahu banyak tentang Tuhan, dia aktif bergereja, dia melayani Tuhan, dia belajar banyak tentang Tuhan, tapi merasa hidupnya masih penuh teka-teki, tidak ada perubahan dalam hidupnya, nggak ada titik terang dalam hidupnya, berputar dalam labirin yang sama dan tidak bisa keluar. Kemungkinannya, saudara, dia belum sungguh-sungguh mengikut Kristus. Belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati. Pertanyaannya sekarang, apa itu pertobatan sejati? Apa itu pertobatan sejati? Surah firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi kita baca berkata, bahwa Allah begitu mengasihi dunia, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan diselamatkan di dalam Kristus anak Allah yang telah dikaruniakan. Saudara, pertobatan sejati adalah percaya kepada Kristus. Itu kita tahu, itu kita pahami, bukan? Itu yang selalu kita beritakan kepada orang-orang, kita undang kepada orang-orang, percaya Yesus, terima Yesus, percaya Injil, bertobat, saudara. Saudara, tetapi apa sebenarnya makna pertobatan sejati? Saudara, pertobatan sejati adalah menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Pertobatan sejati adalah menyerahkan seluruh ruangan, seluruh bagian, seluruh persen di dalam hidupmu dan hidupku untuk diambil jadi milik Tuhan, dimiliki, dipunyai oleh Tuhan, bukan punya kita lagi. Saudara, pertobatan sejati adalah melepaskan kunci hidup kita dan kasihkan kunci itu kepada Tuhan. Pertobatan sejati adalah lepas setir yang kita pegang dalam hidup ini dan serahkan kursi kemudi kepada Tuhan. Itu artinya percaya kepada Yesus. Saudara, percaya Yesus itu bukan semata-mata saudara tahu tentang Yesus, mengakui status Yesus sebagai Mesias orang Israel yang ditolak orang Israel tetapi kemudian kita terima. Saudara, percaya Yesus bukan hanya sekedar mengafirmasi status Yesus sebagai anak Allah, sebagai raja, imam dan nabi. Saudara, percaya Yesus bukan cuman berpikir, oh ya Yesus itu Tuhannya orang Kristen dan sekarang saya agama Kristen. Bukan, saudara. Percaya Yesus itu adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang diaturkan dalam hidup kita, itu adalah sesuai dengan sifat Allah yang baik, yang mengasihi kita, yang maha kuasa. Percaya Yesus adalah tetap pegang tangan Tuhan, meskipun ketika pegang tangan Tuhan itu seperti kita diombang-ambingkan. Saudara, menerima Yesus sebagai juru selamat itu bukan hanya sebatas kita bernyanyi, Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenangan. Bukan semata-mata kita mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, saya
terima deh Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan, itu artinya apa saudara? Artinya adalah menerima apapun dan bagaimanapun jalan hidup yang dia rancangkan untuk kita. Menerima apapun yang dia mau dan minta kita lakukan dalam hidup kita. Menerima kemanapun dia mau membawa kita, menerima seluruh keinginannya dan larangannya tentu saja. Menerima Yesus sebagai Tuhan artinya membiarkan dia jadi yang paling berkuasa dalam hidup kita. Saudara, bertobat bukan hanya soal Anda dan saya merasa bersalah, kemudian mengakui kesalahan kita dan minta ampun kepada Tuhan. Bertobat itu bukan hanya berkata, oh ya saya banyak kekurangan, saya tidak sempurna, bukankah semua orang juga tidak sempurna? Bukan, saudara. Tetapi bertobat adalah berbalik dari dosa kepada Tuhan, dari keinginan diri kepada kebenaran. Membuka hati untuk Yesus itu yang sering diundang oleh para pendeta, para penginjil ketika menyampaikan firman. Maukah saudara buka hati saudara untuk Yesus? Itu bukan semata-mata saudara mengalami pengalaman tersentuh karena lagu-lagu yang sedih, kemudian saudara menangis, Tuhan aku buka hatiku untuk Engkau. Bukan saudara, membuka hati untuk Yesus bukan soal seberapa Anda rajin ke gereja, seberapa Anda rajin melayani, bukan. Membuka hati untuk Yesus artinya seberapa jauh engkau dan saya rela hidup kita dikendalikan, dicampuri, diurusi sama Tuhan. Bahkan kadang terasa seperti diobrak-abrik sama Tuhan hidup kita. Itu namanya buka hati untuk Tuhan. Seorang teolog pernah berkata begini, Yesus harus menjadi Tuhan atas seluruh bagian hidup kita. Kalau ada satu bagian saja yang dia tidak jadi Tuhan, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Saya ulangi untuk saudara. Kecuali Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa atas seluruh ruangan hidup kita, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Saudara, orang gak bisa bilang, aku mau jadi Kristen, pengikut Kristus, aku terima Yesus. Tapi tolong Tuhan, untuk masalah uang saya, deposito saya, untuk apa saya mau belanjakan ini, Tuhan tolong jangan campuri. Semua yang lain Tuhan boleh urus. Tapi urusan bank ini, urusan saya. Gak bisa saudara. Engkau dan saya gak bisa bilang, saya buka hatiku untukmu Tuhan, saya terima Engkau jadi Tuhanku, jadi juru selamatku. Tetapi kemudian engkau menyimpan di dalam satu kamar di hatimu, itu ada kebencian, kemarahan, kemunafikan. Saudara gak bisa bilang, Tuhan terserah deh, Tuhan mau panggil saya jadi apa? Misionaris ke Afrika, misionaris ke Wuhan, jadi dokter ke Wuhan saat ini. Saya mau pergi Tuhan, tapi Tuhan tolong jangan sentuh hubungan gelapku dengan pacarku. Gak bisa saudara. Pertobatan sejati adalah buka seluruh ruangan hidup saudara untuk dikuasai, diperintah, dimiliki oleh Tuhan. Karena Dia yang telah beli dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara, salah satu gambaran yang paling indah yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya, untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada umatnya, itu adalah gambaran relasi pernikahan. Apa itu pernikahan saudara? Saya belum pengalaman ya, cuman belajar-belajar aja dari yang udah. Saudara, pernikahan itu adalah menyatukan hidup yang tadinya dua menjadi satu. Pernikahan itu adalah menjalani hidup sama-sama, berbagi segala sesuatu, bahkan menjadi terikat satu sama lain dengan ikatan yang sangat khusus. Saudara, adalah tidak mungkin orang itu berkata kepada pasangannya begini, aku tahu kamu itu suamiku, kamu itu istriku,
Aku tahu segala sesuatu tentang kamu. Aku tahu makanan kesukaan kamu, buku kesukaan kamu, lagu kesukaan kamu. Aku tahu kamu harus dibikinkan kopi jam berapa. Aku tahu bagaimana cerita keluargamu, siapa saja sahabat-sahabatmu, kamu kerja di mana, gajimu berapa. Aku tahu semua itu dan aku percaya, sadar akan mengambil kamu sebagai istriku atau menerimamu sebagai suamiku. Tetapi, aku tidak akan serumah dengan kau. Gak akan tidur satu kamar dengan kau. Kamu urus hidupmu, aku urus hidupku. Kamu urus uangmu, aku urus uangku. Kamu urus pekerjaanmu, aku urus pekerjaanku. Nanti seminggu sekali kita ketemu 2 jam untuk ngobrol. Kamu bicara 1 jam, saya mendengarkan. Saya bicara 1 jam, kamu mendengarkan. Saudara, gak bisa, itu bukan pernikahan, saudara. Maka saudara gak bisa mengikut Tuhan dengan saudara bilang seperti ini. Tuhan, saya tahu Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau kan juru selamatnya orang Yahudi, tetapi mereka tolak. Sekarang saya terima, saya jadi Israel rohani. Saya punya keselamatan dari Engkau. Tuhan, saya tahu saya sudah menjadi bagian daripada keluargamu. Aku tahu Engkau adalah domba Allah yang disembelih untuk menghapus dosa dunia. Aku tahu Engkau adalah yang disembah di dalam kekristenan. Aku tahu pengajaranmu Tuhan Yesus. Aku tahu isi khotbahmu. Aku tahu siapa orang tuamu, murid-muridmu. Bagaimana kamu mati, bagaimana kamu bekerja. Aku tahu apa yang Engkau suka dan tidak suka Tuhan. Aku pilih Engkau Tuhan sebagai juru selamatku. Tetapi Tuhan, jangan masuk terlalu dalam hidupku. Jangan atur waktuku, jangan minta uangku, jangan kendalikan arah hidupku. Nanti Tuhan, kita janjian ketemu seminggu sekali selama 2 jam. Saya akan bernyanyi 1 jam untuk engkau dan engkau mendengar. Lalu kemudian engkau ngomong 1 jam sama saya dan saya mendengar. Itu bukan kekristenan, saudara. Saudara, dalam pernikahan kita berbagi hidup, menyatukan segala sesuatu. Bahkan Alkitab mengatakan badan ini bukan punya kita lagi, tapi punya pasangan kita. Saudara, demikian pula ketika engkau dan saya mengikut Kristus, bertobat menjadi Kristen, hidup kita bukan punya kita lagi. Terlebih lagi kalau saudara dan saya ikut Kristus, Kristus sudah beli kita dengan darahnya sendiri. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Kalau ada orang sampai hari ini merasa, oh saya udah ikut Tuhan, tahu banyak tentang Tuhan, melayani Tuhan, bergereja, beraktivitas rohani, tapi gak ada yang terlalu berubah dalam hidupku. Teka-teki sulit itu tetap menjadi pertanyaan dalam hidupku. Saya tetap seorang yang kecanduan, saya tetap seorang yang pemarah, saya tetap seorang yang sombong, saya tetap seorang yang gak suka berdoa, gak suka Tuhan. Saya tetap orang yang selalu bertanya, untuk apa saya hidup di dunia? Saudara, mungkin engkau dan saya belum pernah benar-benar buka hati, buka hidup untuk dimiliki, diambil, dipunyai, dicintai oleh Tuhan. Engkau dan saya tahu Tuhan, kata pendeta. Engkau dan saya tahu Tuhan, kata gereja. Tetapi engkau dan saya mungkin belum tahu siapa Tuhan secara pribadi bagi kita. Alkitab mencatat orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidupnya diubahkan, teka-teki hidup mereka dipecahkan. Bukankah kita kenal dengan Maria Magdalena, saudara, dirasuk 7 roh jahat. Tetapi ketika bertemu Tuhan, Tuhan ubah dia, bahkan dia jadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Pengkhotbah pertama untuk Paskah itu seorang perempuan, Maria Magdalena. Itu guyonan, saudara. Saudara, bukankah kita kenal dengan Simon Petrus? Pecundang yang banyak ngomong itu. Berkata, aku mau ikut engkau, mati pun aku mau Tuhan. Tetapi ditanya sedikit sama seorang hamba perempuan, aku gak kenal dia. Tetapi orang ini diubahkan oleh Tuhan menjadi pengkhotbah yang diurapi, menjadi gembala jemaat yang setia. Bahkan dia mati, menderita untuk Tuhan. Betul-betul dia jadi seperti yang dulu dia ngomong, aku berani mati untuk engkau Tuhan. Setelah Tuhan ubah dia. Saudara, bukankah
engkau dan saya kenal dengan Thomas yang selalu ragu-ragu dan tidak percaya, bertanya terus, minta bukti. Kalau aku belum tusukkan tanganku ke lubang di tangan dan lambungnya, aku gak percaya. Tetapi saudara, orang yang ragu-ragu ini diubah Tuhan menjadi saksi Injil. Sejarah gereja mencatat dia mati ditombak di India. Nah, Tuhan mengubah hidupnya. Bukankah Alkitab memperkenalkan engkau dan aku kepada Matius pemungut cukai, Zakeus si pendek itu, kepada perempuan Samaria yang gonta-ganti suami terus? Bukankah Alkitab memperkenalkan kita bahkan kepada Rasul Paulus yang bengis, yang mau memberantas membunuh-bunuhin umat Tuhan? Tetapi ketika mereka semua menyerahkan hidup untuk Yesus, mempersilahkan Yesus memiliki mereka, hidup mereka diubahkan. Sejarah mencatat, setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, membuka hidup untuk dimiliki Kristus, diubahkan Kristus, teka-teki hidupnya akan terjawab. Malah hidupnya akan dipakai Tuhan jadi jawaban buat banyak orang. Bertahun-tahun saya hidup di gereja, dengar banyak tentang Tuhan. Ikut pelayanan apapun, gereja saya cuma 100 orang, saudara. Gak mungkin gak melayani. Belajar teologi. Tapi itu gak bisa menjawab teka-teki sulit. Kenapa Tuhan hidup saya seperti ini? Sampai satu kali, saudara, di dalam kehancuran, saya bilang kepada Tuhan, kalau selama ini mungkin aku percaya tentang Engkau dari kata buku-buku, dari kata orang-orang, dari kata para teolog, para pendeta, Tuhan, mulai saat ini saya mau percaya Engkau dari hatiku. Masuklah dalam hidupku. Ketika itu terjadi, ternyata harganya sangat mahal. Tuhan minta saya lepaskan semua yang selama ini saya simpan untuk diri sendiri. Kebanggaan diri, prestasi, relasi-relasi. Bagian yang saya bilang, Tuhan, ini semua yang lain Tuhan boleh ambil, yang ini jangan. Itu Tuhan minta lepaskan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, buka seluruh ruangan hidup, seluruh kamar di dalam hati kita, seluruh persen di dalam hidup kita saat itu, hidup kita penuh makna. Ada jawaban dari berbagai teka-teki kehidupan. Saudara, perjalanan hidup Kristen adalah perjalanan pertobatan terus-menerus. Perjalanan terus membuka diri, membuka hidup untuk dimiliki Tuhan, dikendalikan Tuhan, diatur Tuhan, dikuasai Tuhan, diubah Tuhan, dipakai Tuhan. Hari ini, Tuhan yang telah melakukan perubahan di dalam hidup sangat banyak orang, itu juga mau kembali melakukan perubahan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan minta saudara dan saya serahkan hidup kepada Dia. Dia mau memecahkan pertanyaan-pertanyaan sulit di dalam hidupmu dan hidupku. Dia mau mengubah engkau dan saya. Dia mau memberikan kita hidup yang baru. Adakah hari ini orang yang sungguh-sungguh mau membuka diri dan membuka hati kepada Tuhan? Bilang, Tuhan, seluas-luasnya hidupku, hatiku, masuklah Tuhan. Kalau engkau membuka hidupmu, membuka hatimu kepada Tuhan, dan mungkin engkau bilang, Tuhan, kamar hatiku terlalu kotor, engkau hanya akan menemukan sampah di sana, engkau hanya akan menemukan benang kusut. Tuhan bilang apa? Hati yang hancur adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mau mengubah hidup saudara dan saya. Maukah saudara dan saya sungguh-sungguh bertobat, membuka hati, menyerahkan diri kepada Tuhan?
Mari tunduk kepala, kita berdoa. Saya nggak tahu berapa lama saudara menjadi Kristen, aktif ke gereja mengikuti Yesus. Tapi saya juga nggak tahu ruang apa yang masih engkau tahan bagi dirimu sendiri. Pertanyaan sulit apa yang belum terjawab. Hari ini, kalau Yesus mau masuk ke sana dan bilang, ayo serahkan kuncinya, maukah kita jawab undangannya? Silakan saudara-saudara berdoa, merenungkan firman Tuhan, bicara sama Tuhan secara pribadi di dalam hati saudara. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Adakah hari ini orang-orang yang sungguh-sungguh bilang kepada Tuhan, saya mau bertobat, saya mau serahkan seluruh hidupku untuk Engkau. Tuhan, saya gak mau lagi hidup cara saya sendiri. Pantas saja Tuhan, saya jadi Kristen begitu lama, tapi teka-teki dalam hidupku tidak terjawab. Hari ini aku mau sungguh-sungguh berikan hidupku kepadamu. Mari kita berdoa. Engkau mengenal kami Tuhan. Tiada satu keping pun dalam hidup kami yang bisa kami sembunyikan. Mungkin kami sudah lelah bergumul dengan hidup, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan apa yang ingin kami capai. Saat ini kami mau datang pada Tuhan.
Kami ingin menjadi milik Tuhan dan memiliki Tuhan sebagai bagian paling berharga dalam hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Terimalah hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami. Ampuni dosa kami. Ubahkan hidup kami. Berikan kelepasan. Berikan kemerdekaan. Karena kebenaran-Mu akan memerdekakan. Bekerjalah Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Demi Kristus Yesus yang telah bangkit dan di dalam kuasa-Nya mengubah kami, mengasihi kami berdoa. Dengan lembut kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Hanya suara manusia tanpa musik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan penyerahan hidup kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa.